Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma. Kali ini tentang skandal perdagangan anak berkedok adopsi yang pernah rame terjadi sekitar tahun 70-an hingga 80-an lalu. BBC News Indonesia melakukan penelusuran di Indonesia dan di Belanda, Mak, menyibak tabir skandal adopsi ilegal yang melibatkan lebih dari 3.000 anak Indonesia ke Belanda pada tahun 70-an hingga tahun 80-an. Oleh pemerintah Belanda, praktik adopsi ilegal ini disebut sebagai pelanggaran serius. Di Indonesia, 4 dekade lalu, 40 tahun yang lalu, Mak, ada berbagai kasus adopsi anak yang melibatkan sejumlah oknum. Skandal ini terkuak. Oknum-oknum ini beroperasi di panti asuhan, Mak, dan di klinik bersalin di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Syukurlah nggak ada Sumatera Utara, ya kan, Mak? Ada satu kasus, seorang bidan ditangkap, Mak, oleh pihak berwenang di awal tahun 80-an. Setelah aparat menemukan 18 bayi di lotengnya. 18 bayi, Mak, bukan sedikit. Anak-anak itu rencananya akan diadopsi ke sejumlah negara, termasuk Belanda. Temuan itu kemudian dijuluki peternakan bayi dan disebut sebagai bukti perdagangan anak dengan berkedok adopsi oleh pihak berwenang saat itu. Jadi pernah terungkap kasus ini di sekitar tahun 80-an. Dalam kasus lain, sejumlah anak diculik dari keluarganya di berbagai daerah di Indonesia, lalu dijual melalui perantara. Nah, setelah itu mereka ditampung di panti asuhan di Jakarta. Jadi modusnya ditampung di panti asuhan seolah-olah anak terlantar, padahal sebelumnya diculik. Serem kan, Mak? Anak-anak itu kemudian diadopsi oleh pasangan Belanda, sebagian besar dengan dokumen palsu. Nah, ini dia, dokumen palsu ini yang jadi masalah. Penculikan dan pemalsuan dokumen adopsi itu antara lain dialami oleh seorang perempuan bernama Yanin Venendal. Sejak saat itu, identitasnya digantilah, mulai dari nama, usia, dan tanggal lahir hingga nama kedua orang tuanya. Jadi, hilang lama identitas asli mereka. Kalau identitas sudah dipalsukan, maka keberadaan orang tua asli, orang tua kandung, nggak bisalah ditelusuri lagi. Ya kan, Mak? Ya Allah, kasihan kali mereka ya. Kisah ini diceritakan oleh Yanin sambil menahan tangis, menahan air mata ketika dia menceritakan pengalaman tak menyenangkan itu kepada BBC News Indonesia. Awalnya Yanin gak menyadari apa yang dia alami adalah penculikan. Baru ketika usianya beranjak dewasa, dia menyadari kalau dirinya itu korban perdagangan anak. Ini tentang penculikan. Ini tentang anak yang diculik, anak yang gak punya pilihan. Ini adalah pilihan orang dewasa yang menjual anak itu demi uang. Jadi ini tentang uang, tegas Yanin dengan mata berkaca-kaca. Penculikan dan pemalsuan dokumen seperti yang dialami Yanin, serta keberadaan apa yang disebut peternakan bayi yang terjadi tahun 84 itu di Indonesia menjadi temuan penyelidikan Komite Investigasi Antar Negara di Belanda. Hasil penyelidikan itu mengungkap telah terjadi pelanggaran serius dalam praktik adopsi anak ke Belanda dari berbagai negara. Enggak cuma Indonesia, Mak. Ada dari Sri Lanka, Bangladesh, Kolombia, Brasil. Yanin adalah salah satu dari lebih 3.000 anak Indonesia
Lebih dari 3.000 loh, Mak, bukan sedikit itu, yang diadopsi ke Belanda sebelum tahun 84. Ketika pemerintah Indonesia menutup rapat adopsi ke luar negeri karena skandal yang kerap terjadi dalam pengadopsian anak-anak tersebut. Jadi pada tahun 84, pemerintah Indonesia menutup izin untuk mengadopsi anak ke luar negeri. Soalnya sebagian besar anak-anak itu diadopsi secara ilegal. Semua dokumen mereka dipalsukan. Pemalsuan dokumen ini membuat banyak dari mereka yang diadopsi ke Belanda harus menempuh perjalanan berliku untuk menemukan orang tua kandungnya di Indonesia, seperti yang dialami oleh Widya Astuti Burma. BBC News Indonesia mengikuti perjalanan Widya menelusuri asal-usulnya dari kota ke kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga ke Lampung di Sumatera. Setahun setelah utas Twitter tentang pencarian ibu kandungnya viral di media sosial. Di Indonesia, Widya bertemu dengan dua perempuan yang mengaku kehilangan anak perempuan mereka pada tahun 70-an. Masing-masing dari mereka adalah Suyatni dan Siti Juleha. Keduanya menduga putri yang hilang itu adalah Widya. Haru biru mewarnai pertemuan Widya dengan Suyatni. Ini Suyatni ini kan, Mak, perempuan yang mengaku sebagai ibu kandung Widya di Depok, Jawa Barat pada pertengahan 2021 yang lalu. Tanpa diduga, cerita masa lalunya si Suyatni ini memiliki kesamaan dengan sejumlah ingatan masa kecil yang dikenang oleh Widya hingga kini. Widya lantas mengajak Suyatni turut serta dalam napak tilas masa lalunya, termasuk kenangan tinggal di jalanan ibu kota Jakarta. Jadi mereka napak tilas, Mak. Mereka datangilah kota-kota yang ada dalam ingatan si Widya. Mereka menyinggahi kota tua, stasiun Jatinegara, hingga rumah tahanan Pondok Bambu. Sebab salah satu kenangan yang paling traumatis dalam diri Widya adalah ketika dia di penjara bersama perempuan yang dia pikir adalah ibunya waktu itu. Widya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia benar-benar merasa takut sama polisi. Widya membutuhkan waktu bertahun-tahun kan, Mak, untuk mengatasi ketakutannya terhadap petugas polisi. Bahkan di Belanda, setelah dia diadopsi menjadi anak dari orang tua angkatnya di Belanda, Widya itu betul-betul masih takut sama polisi. Memang kalau trauma itu ngeri ya, Mak ya. Itu trauma namanya kan? Pada kesempatan lain, Widya berkunjung ke Labuhan Maringgai di pesisir timur Lampung untuk bertemu dengan seorang perempuan namanya Siti Juleha yang mengaku kehilangan putrinya namanya Evita pada pertengahan tahun 70-an silam. Keluarga besar Siti Juleha menyambut hangat kedatangan Widya yang mereka duga adalah Evita yang hilang dulu. Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, bedanya kayak langit dan bumi, kata si Widya, Mak. Dengan keluarga ibu Siti Juleha ini, Widya langsung merasa hampir jadi bagian dari keluarganya. Gak ada masalah kalau DNA kami nanti gak cocok, kata Widya. Tapi pertemuan itu ternyata bukan akhir dari pencarian Widya terhadap ibu kandungnya. Widya belum juga menemukan siapa sosok ibu kandungnya sebenarnya. Ada istilah ibu pengganti. Di Indonesia pula, Widya bertemu dengan mantan perawat di sebuah panti asuhan di Pasuruan, Jawa Timur, yang mengaku pernah menjadi ibu pengganti bagi seorang bocah laki-laki yang kemudian diadopsi ke negara Swiss. Nah, ibu pengganti ini, Mak,
Dia adalah perempuan yang diminta mengaku sebagai ibu kandung dari anak atau bayi yang akan diadopsi. Entah karena ibu si bayi memang gak ada, karena bayinya lahir tanpa ayah gitu kan, ditinggal begitu saja oleh ibunya, atau karena si ibu gak boleh tahu kalau anaknya diadopsi orang lain. Karena ada kasus yang anaknya dijual kan, jadi ibunya gak boleh tahu kalau anaknya sudah diadopsi orang lain, dijual sama orang lain. Ibu pengganti yang ditemui Widya menceritakan kalau bayi-bayi atau anak yang akan diadopsi itu kebanyakan memang sudah berganti identitasnya. Semua diubah. Ya itulah, mulai dari nama orang tua, tanggal lahir, hingga alamatnya. Terutama jika bayi-bayi itu berasal dari ibu yang melahirkan anaknya tanpa suami. Jadi kalau sekarang si anak ingin mengetahui keberadaan orang tuanya atau ibu kandungnya, ya memang sulit kali, Mak. Sebaliknya, jika identitas anak nggak diubah, maka keberadaan orang tuanya masih bisa ditelusuri, Mak, bisa dicari dan bisa ditemukan. Beberapa kasus, anak-anak yang pernah diadopsi ke Belanda misalnya, atau ke negara lain, berhasil mereka menemukan orang tua kandungnya di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Anda, Mak? Silakan kasih komentar ya, Mak. Kalau ada yang ingin mendapatkan informasi terkait anak-anak yang diadopsi ke Belanda, silakan Anda baca bbcnews.com. Ada banyak informasinya di sana, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.